Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga ditetapkan junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil akhir kita senantiasa mengharapkan syafaatnya. Salam hormat, salam talim untuk guru besar Padepokan Sedang Sehat Mas Karya, berkah barokah sehat selalu dimanapun beliau berada, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk para mas dan mbak dimanapun anda berada, salam persaudaraan sedunia. Untuk para netizen subscriber dimanapun anda berada, salam rahayu, salam lestari, sehat selalu, berkah barokah, panjang umur dan murah rezeki. Alhamdulillah, saya sudah ada di sebuah kampung ya, karena tadi malam terjadi hujan yang selebat dan tidak bisa saya maka ke sana, maka kami mencoba mengintai dari dekat bagaimana keadaan. Kita melihat ada sesuatu di sana. Kita melihat ada suatu pergerakan seperti itu, dan ini adalah salah satu bentuk bahwa di sana terjadi ritual. Dan saya ini ada di sekitaran rumah warga. Kita harus hati-hati. Semuanya sudah pada keluar. Kita intai keadaannya. Kita intai keadaan. Dan saya banyak, karena apa? Banyak binatang piaraan mereka ya. Kita harus intai keadaan. Orang-orang yang senantiasa membuat rusuh ya, saya akan matikan lampu nanti ya. Karena apa? Karena kita juga harus kita lihat tepat dari belakang rumahnya, karena kemarin kita tidak berani mendekat ya. Karena apa ya Kang? Yang jelas karena kalau ketahuan kita matikan saja lampu. Karena apa? Karena supaya kita aman dari bahaya. Kita lihat eksistensi ya. Biasanya di sebelah kanan ini rumah untuk ritual ya. Saya akan coba nyalakan sebentar. Ada di sebelah kanan sini biasanya untuk ritual, tapi saat ini tidak tahu kemana orangnya. Apakah mereka nyalinya ciut karena PNS sudah mempersiapkan diri, bahkan mulai uji tanding dan uji nyali gunanya untuk menghadapi sesuatu seperti ini. Kita lihat dari belakang, dari dekat ya.
Kita lihat rumah yang dibongkar, rumah ritual netizen. Kok lubang jadinya? Oh, ini dia. Mereka bikin lubang ini. Ya. Untuk apa mereka membuat lubang? Dan nih rumah yang dibuat ritual, itu rumahnya. Dan di sini dibikin lubang. Saya nggak tahu untuk apa ini. Itu rumah ritualnya, biasanya ritual di situ. Ada sesuatu, kita mundur. Kita mundur aja karena saya melihat ada sesuatu yang bahaya di sana. Daripada kita kena bahaya. Rumah yang dibuat ritual. Jadi ini adalah menjelang pagi nih, kan. Saya coba mengintai menjelang pagi karena apa? Karena malam nggak bisa. Inilah rumahnya. Dan ini tempat ritual yang biasa digunakan ini. Ini rumahnya. Nah, sudah dibongkar mereka. Berarti ketika kalah ya, Patir Ksok kalah, dibongkar rumah ini. Ya. Coba kita lihat dari dekat ya. Yang penting kita nggak ketahuan. Dan ada rumah di depannya itu. Ini sudah dibongkar asli. Saya bukan dibongkar rumahnya. Ini bareng ketika Mamas Guru dan Buddha Maro membakar tempat ritual mereka ya. Mereka pindah, kita nggak boleh dekat-dekat aja. Itu dia. Kita harus agak menjauh ya. Kita intai dari jauh karena kalau saya takut orang rumah situ juga ikut ini. Ikut andil bagian dari itu juga akan membahayakan. Seperti itu ya. Itu betul. Kita matikan lampu aja supaya tidak bahaya. Nanti kalau lampu nyala dia akan tahu. Nah ini. Tepatnya ada di belakang rumah ini. Ini ya. Jadi di sini ada rumah. Ini ada rumah yang dibongkar. Dan rumah ini di sekitar hutan. Ini hutan. Di sekitar hutan. Asli di sekitar hutan ya. Rumah ini di sekitar hutan. Sedangkan suara orang Darus itu ada sampai sini. Tapi ini ada di hutan. Ada di pinggiran desa itu. Dari tengah-tengah desa. Maka mereka tinggal di tempat seperti ini ya. Kita cari tempat-tempat dan alat ritual yang mereka miliki di sekitar sini ya. Mudah-mudahan ada sesuatu di sini. Kenapa rumah itu di tengah hutan sini? Sebenarnya di sebelah barat sana juga ada desa, di sebelah timur juga ada desa. Tapi ini di tengah-tengah desa ada hutan dan ada satu rumah. Ya, dan satu rumah ini senantiasa membuat saya curiga ya. Saya mau dekat sebenarnya, tapi kalau takut-takut rumah itu ada orangnya dan banyak nanti bangun. Karena ini sudah waktu pagi. Ya, saya coba intes semenjak subuh ya. Apa ini? Saya mengintainya subuh nantinya. Dan seperti ada tempat ritual di sini. Mungkin karena hujan ritual mereka tadi malam dihentikan. Kita sudah lihat dari dekat bahwa inilah rumah yang waktu itu saya intai
anteknya Patirekso, bahkan rumah Mahagurunya Patirekso di sini. Mungkin dari sini lebih aman mengintai. Tapi kita harus hati-hati ya. Itu rumahnya yang dibongkar. Itu banyak tempat ritual, dan itu juga banyak ritual di situ. Dan situ juga ada banyak ritual. Nah, itu. Saya penasaran ingin masuk ke tempat itu, rumahnya ada sesuatu yang ditutupi di sana. Tapi saya takut kalau ada yang bangun, karena saya seorang diri nanti akan timbul menjadi keributan ya. Dan kalau timbul keributan, ini lihat, di situ ada berbagai macam peralatan, dan ini rumah itu dibongkar sudah. Waktu bongkarnya saya tidak bisa memantau nih, dan mereka pindah kemana. Kita tunggu sampai mereka keluar dari rumah itu. Mungkin ada Mahagurunya Patirekso yang masih ada di rumah sini ya, atau pihak kejahatan yang senantiasa coba saya dari sini, saya masuk lihat sini, dan kita cek rumahnya, nanti kita lari ya. Seperti ini tempatnya, dan ini asli rumahnya. Nah, ini sudah dibongkar di sini. Ini tempat ritual mereka yang biasanya, dan ini asli dibongkar ya, seperti ini. Ini baru aja bongkarnya, mungkin ketika Patirekso sudah dikalahkan. Ada sesuatu di sana, juga. Tapi kita tidak bisa lama-lama kesini. Karena apa? Karena saya merasakan ada energi atau aura yang mengawasi saya. Kita matikan aja lampu dan kita dari jauh ini seperti ini ya. Kita cek apakah ada orang yang keluar dari situ, dari rumah situ ya. Karena ini rumah terpencil, makanya kalau mereka tidak membuat rumah terpencil, mereka tidak leluasa ritual seperti itu biasanya. Tetapi kan kita nggak tahu, jadi kita harus matikan lampu, bahaya. Kita cek aja, nanti mudah-mudahan ada yang keluar dari situ. Dan waktu ini menjelang pagi loh Dejan ya, menjelang pagi. Saya pun ke sini, kalau sampai mereka lihat saya pasti bahaya. Dan rumah mereka sudah dibongkar. Ini rumahnya tambah kelihatan kan. Dan energinya dahsyat sekali. Ini pagi, energinya luar biasa. Itu ada seperti alat ritual mereka ya. Mungkin pakaian putih-putih mereka masih di sini. Kita tunggu sampai pagi, dan mereka ada di sekitar hutan seperti ini, bahkan di hutan seperti ini ya. Jadi di sana tidak ada rumah, ada rumah sangat jauh ya di sana ya. Mungkin adanya gubuk-gubuk aja. Kita cek lagi di sekitar sini, hutan sini, dan kalau ada sesuatu yang bisa ditemukan ya. Yang penting semua sudah saya tunjukkan, inilah tempatnya waktu itu. Dan mereka ada di sekitar seperti ini, di hutan bambu-bambu. Dan menjelang pagi ya, jadi nanti kita harus ini
tempatnya seperti ini ya semuanya ya. Ya ada di pinggiran di hutan, dan itu rumah seorang diri juga, rumah terpencil juga seperti ini. Saya nggak tahu apa maksudnya. Biasanya mereka membuat rumah seperti ini untuk ritual supaya lebih aman. Tapi kalau rumahnya seperti ini juga ada yang curiga juga seperti itu loh, karena tidak mungkin menutup kemungkinan ada yang tahu. Tapi saya rasa memang Maha Guru ataupun orang-orang yang senantiasa membuat kacau PSS ini sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Di sini saya pernah mengintainya, tapi saya mendapati waktu itu Maha Gurunya. Dan ini sekarang bukan hanya di tempat itu, mungkin yang membakar para kesatria orangnya di sini juga. Dan para kesatria sekarang berlatih keras itu apa? Untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Ada sandal di sana. Oh, ada sandal sesuatu. Ini sandal ini orang ritual nih pasti. Nah, sandalnya masih bagus. Ada sandal di sini. Ya, ada sandal di sini. Sandal siapa ini? Ya. Ada sandal di sini. Tuh. Karena ini juga sebuah tempat untuk ritual biasanya di sini. Yang penting kita coba tunggu nanti sampai agak matahari terbit ya. Apakah mereka keluar atau tidak. Sedangkan yang keluar dari situ, apakah andaknya Patirekso, Maha Gurunya atau yang lain. Karena apa? Karena ini berbeda. Kalau makhluk gaib nanti di sini jangan dikatakan lagi. Gudangnya di sini. Bahkan di atas itu bergelayutan di mana, biarkan aja. Kita sedang mengintai seseorang, bukan makhluk gaib ya. Kita tunggu. Kita matikan lampu. Ada eksistensi nih Sen. Ada suara di arah sana, daerah rumah itu. Kita matikan lampu. Hari sudah menjelang pagi ya, jadi nanti ketika sudah betul-betul terang kita pulang ya. Lihat, hari sudah mulai pagi dan rumah itu ada di rimbunnya bambu liar ya. Dan di sana ya, ada satu lampu ya, sedangkan di belakang sini tempat ritualnya waktu itu, dan sekarang sudah dibongkar. Jadi kita tinggal intai siapa yang keluar dari rumah itu. Karena kalau malam tadi kita intai itu belum tentu keluar, tapi kalau pagi seperti setiap manusia pasti ada yang keluar dari rumah. Entah mereka apa yang dilakukan nggak tahu. Yang jelas kita intai aja. Mudah-mudahan keluar dari rumah. Tapi yang jelas kita harus hati-hati. Karena kita juga melihat lampu itu hanya ada nyala itu di sebelah kiri ini, ini sebelah kiri ini sebelah kiri juga ada lampu nyala dari dalam rumah. Yang penting apapun yang terjadi kita harus betul-betul hati-hati ya dalam melakukan seperti ini. Kita jangan ketahuan, karena kalau ketahuan sama juga bohong. Nanti kita yang ditangkap oleh mereka. Kita tunggu sampai ada yang keluar ya, karena saya penasaran siapa aja yang di dalam rumah itu. Saya merasakan energi di sebelah rumah itu besar sekali.
Jadi agak mungkin rumah itu agak kesana sedikit, itu ada energi yang besar. Ada suara, lihat sudah mulai pagi netizen, sudah mulai pagi. Saya masih di sini, saya mulai tadi malam ya. Kenapa saya pagi baru ekspor? Karena saya tidak bisa live streaming dari malam itu karena apa? Nggak tahu. Karena pas malam permasalahan apa saya nggak tahu, makanya saya coba kita lihat-lihat lagi sekitar sini tempat ritualnya ada. Karena saya merasakan memang ada tempat ritual selain di sini ya. Mungkin ada tempat lain ya. Dengan adanya satu tempat seperti ini seperti ada sesuatu yang ini, dan juga ini menurut saya aneh ini menurut saya aneh. Barang hitamnya apa saya nggak tahu. Ada barang hitam seperti ini, dan di sana ada sendal. Mungkin ini biasa disembah oleh mereka, dan mereka menaruh sendal di sana. Itu sendalnya. Yang jelas kita lihat semua apa yang di hutan kecil ini, kita lihat ada apa. Dan di sini ada sebuah tanah, gudukan tanah ya. Di sini ada gudukan tanah, dan di sana ada lubang. Dan kemudian di sini kemarin kita lihat ada lubang di sini. Dan banyak hal-hal seperti ini, ada lubang dan juga ada gudukan tanah ini di sini, gudukan tanah. Dan di sini banyak makhluk gaib berupa orang tua, ada gendruwo, gubel dan lain sebagainya ya. Kita nanti lihat ketika sudah terang oleh matahari, dan setelah kelihatan oleh matahari kita pergi dari sini ya, karena juga berbahaya. Ini coba mulai terang, saya akan matikan lampu karena sudah mulai terang. Sudah mulai kelihatan ya lampu, sudah mulai kelihatan. Kita nyalakan aja. Ternyata ada banyak tempat ritual netizen. Itu dia. Ada tempat ritual lainnya. Ini. Ini tempat apa ini netizen? Tempat apa ini? Ada tempat lagi seperti ini. Apakah mungkin mereka di sini ya? Paling mereka di sini, berteduh di sini. Tapi kita harus hati-hati di sini. Ini kita bongkar aja, kita robohkan ya. Atau biarkan aja. Ada orang netizen. Karena kita keluar. Ada orang di sana. Kita keluar aja. Masya Allah, kita ketahuan ya. Kita sembunyi di sini. Kita lihat rumah ini, ada orang. Daripada kita bahaya. Ini sudah terang netizen. Seperti ini keadaannya. Ya. Inilah rumah yang dibongkar. Ya. Siapa yang bongkar, warga atau orang yang punya atau siapa, kita kurang paham. Yang jelas inilah rumah yang dibongkar mereka. Ya. Dan ini sudah terang oleh cahaya matahari karena kita juga menjelang pagi. Lihat. Cuman gelap karena kita ada di rerimbunan. Dan kita akan tunggu karena di sini aja juga lubang air. Saya takut di sini untuk menenggelamkan sesuatu. Itu yang saya takutkan. Dan ini dia tempat yang dibongkar oleh mereka. Dan nanti kita taruh ponsel, pasang di sini, kita sembunyi aja. Ya, nanti kalau supaya tidak bahaya. Kita lihat eksistensi mereka. Kalau mereka keluar, kita langsung lari. Tapi kita intip dari sebelah sana. Kita tidak menyalakan lampu karena ini sudah bisa ada
penerangan dari matahari atau pagi. Kita melihat banyak pergerakan di situ, netizen. Kita cek ada yang keluar dari area sana. Yang saya ingin tahu ini, tempat ritual ini ada hubungan dengan rumah itu atau tidak, gitu loh. Kalau ada hubungan dengan rumah itu berarti ada hubungannya. Makanya kita coba ekspor, kita selidiki. Apakah ini orang ini yang membuat ini, yang melukai para kesatria? Makanya kita harus selidiki. Yang membakar para kesatria, apakah di sini rumahnya? Saya juga kurang melihat sini karena ada tempat lain yang saya intai waktu itu, sehingga di sini dibongkar. Saya nggak tahu yang bongkar siapa, saya nggak tahu. Yang jelas ada aja yang membongkar pasti, karena mungkin mereka pindah sehubungan dengan Patirikso Tepar, mungkin maha gurunya juga biar nggak ketahuan, mungkin dia sedangkan gubuk tadi itu nih, tadi ada orang keluar dari sana. Saya harus hati-hati. Ini gubuknya yang tadi. Nah, itu gubuknya. Ada gubuk di sana. Kita coba perjelasnya nanti. Tapi saya lihat ada orang. Apakah mereka pura-pura lari atau menghindar ya? Tapi hasil melihat saya, ada orang di sana berbaju hijau tadi. Ya, di sana. Kenapa orang puasa melakukan ritual? Apa mereka tidak puasa? Mereka tidak mengenal yang namanya puasa. Jangan disamakan dengan kita. Ya. Jangan disamakan dengan kita. Bahwa mereka kenapa nggak puasa? Berbeda. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, sedangkan mereka senantiasa mengingkari hal seperti ini. Tapi mudah-mudahan nanti tidak dilakukan oleh orang sini atau orang jauh yang melakukannya, supaya ya, kita lihat dari rumahnya tadi ada yang melihat kita. Ini tempat ritualnya. Loh, kok nggak ada sebelah tadi? Tadi ada. Mungkin tadi malam mungkin ritual di sini mungkin. Ya, tapi nggak tahu juga. Ini tempat ritualnya di sini. Dan hari sudah pagi, lihat di sekeliling. Saya akan putar kamera bahwa sesungguhnya tidak ada rumah ataupun apa yang lain selain kubu-kubu kecil, mungkin tempat ritual. Dan ada rindangnya pohon seperti ini di atas, rindang sekali. Jadi mereka tersembunyi ketika beliau ritual di rumah sana, maka kesembunyi akan lari ke sini. Ya, dan di sini banyak. Saya akan nyalakan lampu daun talas. Ini daun talas ya. Bisa untuk bersembunyi mereka. Seperti ini.
Ini membuat kesulitan saya inilah, sehingga para kesatria harus berlatih semakin hebat karena musuhnya juga semakin hebat. Mereka juga mempersiapkan diri dengan ritual di setiap hari, dan ini juga akan membahayakan PS jika tidak diantisipasi dari sekarang. Adapun latihan yang dilakukan di PS oleh Mas Karyo adalah untuk membentuk suatu karakter jiwa yang tentunya jiwa kesatria, yang asli kesatria, untuk bisa mendampingi guru, membentengi PSS ya, luar biasa. Dan ini untuk netizen jangan berburuk sangka ya. Sedangkan mereka yang muntah darah dan lain sebagainya itu mereka akan mengganti puasanya insya Allah ya nanti, karena memang saat ini kenapa diadakan kompetisi pas bulan puasa dan di siang hari, bahkan dilakukan siang dan malam ya, karena merasa Mamas ada musuh yang lebih kuat, yang lebih hebat mengintai PSS ya. Maka dari sekarang sudah di kesatria yang ada di Padepokan semua digembleng ya. Dan ini tanda apa lagi ini? Ini tanda ya. Tanda apa lagi ini seperti ini? Nah, ada tanda aneh. Ini adalah tanda aneh yang ditempelkan di sini. Saya nggak tahu ini alat ritual apa ini. Ini asli ditempelkan oleh mereka. Kita harus mematikan semua lampu karena kita sudah bisa mendapatkan gambar tanpa lampu, tapi kita harus nanti melihat sana apakah guru perempuannya itu ada di sini ya. Kita melihat di situ ada bau luar biasa ya. Itu ada suatu tempat. Kenapa ada hutan kecil di sini saya juga kurang paham. Apakah ini hutan bikin-bikinan atau cuma hutan yang jelas. Kita akan coba lihat dari arah yang berbeda. Arah sini ya, biar semakin jelas. Tapi arah sini arah berbahaya. Kenapa? Karena kita langsung ketahuan. Dan inilah tempat yang dibongkar. Yang waktu saya intai zaman waktu itu, ini gubuknya sudah dibongkar. Dan apakah mereka pindah? Siang ya, ketika mereka kelihatan keluar, kita harus sembunyi, kita harus mencari tempat persembunyian di balik rimbunya dedaunan. Allahu Akbar ya. Apapun yang kita lakukan hanya sebuah bahaya menurut saya ini ya. Makanya kita coba lihat dari sini aja, kita taruh di sini ya, supaya tidak ketahuan. Kalau kita taruh di bawah seperti ini tidak ketahuan, sedangkan mereka pasti keluar nanti. Kita cek aja. Kita tak ada pergerakan, kita diam ya. Apakah orang-orang jahat itu masih ada di sini ya, atau mereka sudah pergi ya? Ini pernah kita intai, ada suaranya, suara anak, suara ibu, kemudian ada suara macam-macam di sini nanti kan, di tempat ini, ruangan ini ya. Yang ruangan rumah di balik pohon bambu ya, ini rumahnya. Di balik pohon bambu ini rumahnya. Kita harus cari sesuatu. Kalau mereka udah keluar, kita langsung out aja. Karena apa? Karena itu lampu pada dimatikan netizen. Lampu dimatikan, kita sembunyi. Kita sembunyi, lampu dari matikan. Kita sembunyi, taruh bom di sini untuk lebih ke bawah supaya tidak ketahuan kita. Ini asli, saya harus delosor di tempat ini untuk melihat siapa yang lampu dari matikan, berarti ada penghuninya ya. Saya penasaran siapa penghuninya. Saya mulai dikeruputin nyamuk, ribuan nyamuk.
di sana. Ada keanehan itu mulai keluar. Oh, ada sesuatu di sana. Jadi kita harus hati-hati. Itu ada warna putih di tengah. Ada warna putih. Di pintunya ada warna putih. Mereka menutup lagi. Mereka tahu kalau kita di sini. Ditutup lagi. Saya zoom. Supaya kita tahu. Pasti keluar sebentar lagi dia. Kita tunggu siapa yang ada di sana. Di pintunya ada pintu gaib. Ada macam putih. Kita lihat itu. Mereka tahu kalau kita intai. Berarti mereka adalah tempat nenek tua itu. Ya, nenek tua yang menjadi mahagurunya Patirkso mungkin. Atau yang lainnya. Atau orang yang membakar para kesatria kemarin. Para preman yang menghadang guru juga. Mereka tidak keluar. Tidak keluar lagi. Tidak tahu. Karena saya intai dari tempat yang cukup jauh. Ini saya sibuk sampai kayak burung. Saya ada di rimbunan pohon ini. Saya dalam rimbunan. Ini karena semakin siang kita harus akhiri. Karena apapun ini juga berbahaya kalau kelihatan dari mana, tahu-tahu kita sudah di belakang kita juga berbahaya. Dan seperti ini saya lihat ini sudah siang. Ini semuanya sudah kelihatan di sini. Apapun yang tergambar di sini sudah kelihatan. Dan kita mendapatkan warna merah di sini. Warna merah ini berarti di sini tempat ritual sebangsa pesugihan dan lain sebagainya. Kita keluar dari hutan ini, ya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Karena tidak ada mereka. Nah, itu dia. Mereka tidak keluar. Seperti ada warna merah di sana. Itu ada berbagai macam baju yang mereka pergunakan ya. Itu. Kita harus antisipasi dan di sini mereka memotong kambing, berarti memotong kambing, memotong apa di sini ya, sebagai bentuk kita di sini agak tersembunyi dari tempat sana. Kita lihat nih, mungkin di sini mereka memotong kambing ya, karena kita mendengar merasakan bau seperti daging kambing ya. Mereka memotong di sini, kemudian ditaruh sini dan dibakar di sana seluruh anggotanya. Kita ke jalan netizen. Jangan lupa yang hadir ini di like, komen, dan subscribe ya. Dan ini harus diketahui oleh para kesatria bahwa ini ada rumah di tengah-tengah hutan seperti ini, dan rumah ini sepertinya baru, berarti memang mereka membangunnya ya. Kita akhiri, saya pamit aja karena waktu sudah sangat pagi dan kita takut ketahuan warga, maka pulangnya pun nanti kita juga berbahaya. Maka saya pun curiga dengan adanya patok hitam dan ini ya. Terima kasih ya semuanya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi semuanya, dan mungkin inilah punden atau tempat mereka senantiasa ritual. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum minapsi bitaqwallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.